Halo semuanya, kami akan membahas mengenai teori dasar dari larutan pada substansi anorganik. Dengan anggota kami ada Laurencia, Satria, Renia, Komang, dan Larasati. Baik, jadi dari judul larutan pada substansi anorganik. Jadi kita harus tahu apa sih itu larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, campuran homogen itu ya campuran dua zat yang memiliki komposisi merata atau sama di seluruh bagiannya. Nah, komponen utama dari larutan itu ada pelarut dan juga zat larut. Nah, pelarut atau solvent merupakan substansi yang melarutkan zat. Komponen ini menentukan wujud larutan sebagai gas, padatan, atau sebagai zat cair. Yang kedua, zat terlarut atau solut merupakan substansi yang terlarut dalam solvent. Jadi, biasanya pelarut itu jumlahnya lebih banyak dibanding zat terlarut dan sebaliknya zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit dibanding pelarut. Contohnya itu seperti air garam dan juga air gula. Nah, gula atau garam itu merupakan zat terlarut dan pelarutnya itu adalah air. Kemudian ada ciri-ciri larutan. Yang pertama itu homogen. Homogen itu artinya campuran dua zatnya itu harus di seluruh bagiannya itu harus sama. Yang kedua ada ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Nah, ukuran ini itu tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung dan juga tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Yang ketiga ada satu fase di mana larutan itu tidak dapat dipisahkan. Yang keempat ada stabil atau tidak mengendap. Karena, ukuran partikelnya itu terlalu kecil sehingga dia itu tidak akan membentuk endapan. Yang kelima, tidak dapat disaring, itu sama seperti satu fase itu dia tidak dapat dipisahkan. Yang keenam, itu tidak menunjukkan efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel kecil yang terdapat dalam suatu campuran. Sehingga, pada air gula atau air garam itu ketika teman-teman senter menggunakan senter atau cahaya matahari, dia itu langsung tembus tapi tidak terlihat jalur cahayanya. Dan yang terakhir itu dia transparan. Nah, air gula dan air garam itu transparan karena dia itu larutan yang homogen. Kemudian ada substansi anorganik. Senyawa anorganik merupakan senyawa yang mempelajari unsur-unsur dan senyawa selain senyawa organik, yang umumnya tidak memiliki ikatan hidrokarbon. Karbon hidrogen. Jadi contohnya itu seperti gambar yang di kanan atas yaitu CH4. Kemudian karakteristik substansi anorganik. Yang pertama itu banyak memiliki ikatan ionik terjadi antara logam dan juga non-logam. Yang kedua bersifat polar karena adanya perbedaan elektronegatifan. Jadi elektronegatifan itu adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron dalam suatu ikatan kimia. Contohnya itu HCl. Cl itu memiliki elektron valensinya itu 7, sedangkan H hanya memiliki 1. Sehingga H-nya itu cenderung mendonorkan elektron valensinya supaya berikatan dengan Cl sehingga membentuk ikatan yang stabil. Kemudian yang ketiga itu titik leleh dan titik didih tinggi akibat kuatnya gaya tarik antar ion. Yang keempat, dapat larut dalam air, terutama senyawa ionik. Yang kelima, menghantarkan listrik atau elektrolit saat dilarutkan dalam air atau dalam bentuk lelehan. Contoh substansi anorganik itu yang pertama ada asam, yaitu HCl, basa NaOH, dan garam, yaitu NaCl. Jadi teman-teman bisa lihat dari strukturnya itu tidak ada yang namanya ikatan karbon hidrogen, jadi makanya dia merupakan substansi anorganik. Next. Proses pelarutan berarti proses melarutkan atau membentuk larutan. Ketika pelarutan terjadi, zat terlarut terpisah menjadi ion atau molekul dan setiap ion atau molekul tersebut akan dikelilingi oleh molekul pelarut sehingga membentuk molekul ini senyawa yang baru. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, pemisahan partikel terlarut ini satu sama lain. Yang kedua, pemisahan partikel pelarut satu sama lain. Yang ketiga adalah proses penggabungan keduanya. Seperti yang teman-teman lihat pada bagian gambar, ada ini solut yang berwarna biru dan solvent yang berwarna merah, mereka akan terpisah satu persatu terlebih dahulu, kemudian akan membentuk sebuah larutan baru, senyawa baru. Next. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip larutan yaitu like dissolve like. Prinsip ini merupakan prinsip yang menggambarkan kecenderungan suatu pelarut untuk melarutkan sesuatu yang memiliki kesamaan tertentu. Kesamaan di sini bisa berupa seperti polaritas, pH, dan yang lain-lainnya. Catatan penting, yang pertama, secara umum, pelarut yang memiliki sifat polar akan melarutkan senyawa yang bersifat polar. Begitupun sebaliknya, senyawa ini pelarut non-polar akan melarutkan senyawa non-polar. Yang kedua, pelarut dan senyawa yang memiliki perbedaan polaritas tidak dapat saling melarutkan. Ini bisa berupa seperti pelarut polar tidak bisa melarutkan ini senyawa non-polar.
Sedangkan yang ketiga, ini proses pelarutan sendiri didukung ini oleh beberapa prinsip lain seperti ini suhunya, ukuran partikel, tekanan, dan juga pH. Terima kasih. Next. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian disosiasi dan juga ionisasi. Nah, disosiasi itu apa? Itu merupakan proses pemisahan partikel bermuatan atau ion yang sudah ada dalam suatu senyawa padat ketika dilarutkan dalam pelarut. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi pada senyawa ionik. Jadi, kristal isi pecah menjadi ion-ion penyusunnya. Contohnya itu bisa dilihat sendiri pada slide. Yang berikutnya adalah ionisasi. Ionisasi itu merupakan proses pembentukan ion baru dari molekul yang sebelumnya netral atau kopolar-polar. Nah, dalam proses ini tuh pelarut seperti air secara aktif menarik atom dari molekul untuk membentuk kation dan juga anion yang sebelumnya tidak ada. Contohnya itu dapat kalian lihat atau dibaca lihat sendiri pada slide. Next. Nah, berikutnya adalah teori elektrolit. Nah, dalam teori ini itu dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan juga non-elektrolit. Nah, elektrolit itu apa? Jadi, elektrolit merupakan zat yang ketika dilarutkan di dalam pelarut atau biasanya air, akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh adanya ion-ion yang bebas bergerak sebagai pembawa muatan. Contohnya itu ada NaCl, HCl, dan juga KOH. Nah, non-elektrolit, kita lanjut kepada bagian non-elektrolit. Nah, non-elektrolit itu merupakan zat yang di dalam bentuk larutan tetap berada sebagai molekul utuh dan tidak terurai menjadi ion, misalnya glukosa dan urea, sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Next. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Nah, perbedaan kedua ini terletak pada derajat ionisasi atau disosiasinya. Nah, elektrolit kuat itu merupakan elektrolit yang terurai secara sempurna menjadi ion di dalam larutan. Contohnya itu adalah H2SO4, KOH, HCl. Nah, larutan ini tuh memiliki densitas ion yang tinggi. Sedangkan elektrolit lemah merupakan elektrolit yang hanya terionisasi sebagian, sehingga dalam larutan terdapat keseimbangan antara molekul yang tidak terdisosiasi dan juga ion-ion lainnya. Contohnya itu adalah CH3COOH dan juga NH3. Next. Nah, selanjutnya adalah hubungan dengan daya hantar listrik. Apa sih sebenarnya hubungannya itu? Jadi, berdasarkan hukum Cohen-Rauch dan juga teori Debye-Schachter, jadi daya hantar listrik itu pada suatu larutan itu bergantung pada 3 faktor utama. Yang pertama adalah konsentrasi ion, mobilitas ion, dan juga muatan ion. Yang pertama, konsentrasi ion. Jadi, semakin banyak ion per satuan volume, maka semakin tinggi juga daya hantar listriknya. Sehingga batas tertentu dalam interaksi antar ion mulai menghambat mobilitas. Yang kedua adalah mobilitas ion, di mana kecepatan ion bergerak itu menuju elektroda yang dipengaruhi oleh ukuran ion dan juga viskositas daripada pelarut tersebut. Dan yang ketiga adalah muatan ion. Jadi, ion dengan muatan yang lebih tinggi, misalnya adalah Ca2 plus dan juga Na plus, umumnya memberikan kontribusi hantaran yang lebih besar pula. Next. Oke, selanjutnya ada teori asam basa. Di sini ada 3 teori. Jadi yang pertama itu ada teori Arrhenius dimukakan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1887, di mana dia menyatakan bahwa asam itu menghasilkan ion H+ dalam larutan air, sedangkan basa itu menghasilkan ion OH- dalam larutan air. Contoh reaksinya itu seperti HCl, di mana itu berasal dari H+ H+ tambah Cl-, lalu H2SO4 itu dihasilkan dari 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Lalu ada NaOH itu dihasilkan dari NH+ ditambah dengan OH-, di mana di situ ion H+-nya itu dia tuh menyebabkan sifat asam, sedangkan ion OH- itu menyebabkan sifat basa. Lalu kelebihan dari teori ini adalah yang pertama itu sederhana dan mudah digunakan. Lalu yang kedua itu ada kekurangannya. Yang pertama itu hanya berlaku pada larutan berair serta tidak menjelaskan basa seperti NH3 dengan baik. Next. Yang kedua itu ada teori Bronsted-Lowry pada tahun 1923. Ini dikemukakan oleh Johannes Bronsted dan Thomas Lowry, di mana mereka itu menyatakan bahwa asam itu adalah donor proton atau H+, dan sedangkan basa itu sebagai akseptor atau penerima proton, yaitu H+. Contoh reaksinya itu misalnya HCl itu ditambah dengan H2O, di mana itu ada reaksi bola balik dari H3O plus
ditambah dengan Cl-min, di mana reaksi ini memiliki teori ini memiliki kelebihan yaitu berlaku pada banyak pelarut serta dia mampu menjelaskan lebih banyak reaksi. Lalu yang ketiga itu ada teori Lewis pada 1923, ini dikemukakan oleh Gilbert and Lewis, di mana menyatakan bahwa asam itu sebagai penerima pasangan elektron, sedangkan basa itu pemberi pasangan elektron. Contoh reaksinya itu BF3 ditambah dengan NH3 itu menghasilkan BF3NH3, di mana NH3 itu menyumbangkan pasangan elektron atau basa, sedangkan BF3-nya itu dia menerima pasangan elektron atau sebagai asam. Kelebihannya itu dia tuh paling luas dan umum dan tidak terbatas hanya pada ion H+. Next. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam kesetimbangan larutan, di mana yang pertama itu ada konsep kesetimbangan kimia, di mana di sini menjelaskan bahwa kesetimbangan kimia itu terjadi pada reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik, di mana reaksi ini terjadi saat laju reaksi maju itu sama dengan laju reaksi balik. Pada kondisi ini, konsentrasi zat itu tetap atau tidak berubah terhadap waktu. Ciri-ciri dari kesetimbangan kimia itu yang pertama dia bersifat dinamis atau reaksinya tetap berlangsung, serta yang kedua itu terjadi dalam sistem tertutup. Yang ketiga itu konsentrasi reaktan dan produk konsan. Lalu yang keempat itu ada tidak ada perubahan makroskopis atau perubahan pada warna, tekanan, dan lain-lain. Lalu ada kesetimbangan dinamis, di mana di sini menyatakan walaupun tampak tidak berubah, reaksi itu tetap terjadi. Lalu reaksi maju dan balik itu berlangsung terus-menerus. Misalnya itu seperti air yang menguap atau mengembun dalam badan tertutup. Dia itu jumlahnya tetap, tetapi prosesnya itu tetap berjalan. Lalu selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama itu ada, ini berdasarkan dari prinsip Le Chatelier, di mana dia pertama itu adalah konsentrasi, di mana itu penambahan reaktan itu akan menyebabkan reaksi ke kanan. Sedangkan suhu itu dia menyebabkan reaksi endoterm atau suhu naik, serta reaksi endosterm itu suhunya itu akan naik atau ke kiri. Tadi yang endosterm itu dia ke kanan, sedangkan yang exotherm itu dia ke kiri, atau itu reaksi bolak-balik. Lalu yang terakhir itu tekanan. Tekanan ini hanya berlaku pada gas, di mana tekanannya itu naik, maka jumlah mol gasnya akan lebih kecil. Lalu ada kedua itu ada konstanta keseimbangan, di mana konstanta keseimbangan itu dilambangkan dengan K. Dia itu adalah menyatakan nilai yang menunjukkan perbandingan konsentrasi produk dan reaktan saat setimbang, di mana dia digunakan untuk mengetahui arah dan posisi kesetimbangan. Misalnya itu ada bentuk umum dari konstanta keseimbangan untuk reaksi itu bisa dilihat dari ada A kecil serta huruf A kapital serta B kecil serta B kapital, itu terjadi ada reaksi bolak-balik, itu ada CC plus DD, di mana konstanta keseimbangan K itu ada seperti yang teman-teman bisa lihat, itu ada di dalam tanda kurung siku, ada CC, lalu DD, serta per AA, BB. Keterangan itu untuk huruf A, B, C, D yang kapital itu dia itu merupakan konsentrasi atau mol per liter, sedangkan A, B, C, D yang huruf kecil itu adalah koefisiensi reaksi. Lalu ada interpretasi dari nilai K, itu yang pertama itu K lebih dari 1 itu reaksi cenderung ke kanan atau produknya banyak, sedangkan untuk reaksi yang kurang dari 1 itu merupakan reaksi yang cenderung ke kiri atau reaktannya yang lebih banyak. Serta ketika K sama dengan 1, itu Yang selanjutnya adalah sifat larutan. Sifat larutan sendiri ada 3 dan beberapa sudah dibahas atau disinggung sama teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama ada sifat larutan konsentrasi. Ini menyatakan jumlah zat terlarut dalam sejumlah pelarut atau larutan. Ini penting karena menentukan kekuatan atau intensitas suatu larutan. Ada beberapa bentuk konsentrasi. Yang pertama yaitu molaritas dengan lambang M besar. Nilainya yaitu mol zat terlarut dibagi dengan liter larutan. Lalu ada persen,
Massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan, lalu hasilnya dikalikan dengan 100%. Dan yang terakhir ada molalitas dengan lambang M kecil, yaitu mol zat terlarut dibagi dengan kilogram pelarut. Nah, ini menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak partikel dalam campuran. Ini maka reaksinya biasa lebih cepat dan kuat. Yang kedua ada daya hantar listrik. Ini bergantung pada jumlah ion bebas dalam larutan. Ada 3 jenis larutan. Yang pertama elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Elektrolit kuat yaitu larutan terionisasi sempurna, elektrolit lemah, larutan terionisasi sebagian, dan non-elektrolit larutan tidak menghasilkan ion. Semakin banyak ion, maka semakin baik larutan menghantarkan listrik. Dan yang terakhir dari sifat larutan yaitu sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Jenis sifat koligatif yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik kuku, dan juga tekanan osmotik. Pada larutan elektrolit, efeknya lebih besar karena zat terurai menjadi beberapa ion. Nah, materi yang terakhir yaitu reaksi dalam larutan anorganik. Yang pertama ada reaksi asam basa. Reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Contohnya HCl bereaksi dengan NaOH menghasilkan NaCl dan air. Kenapa bisa seperti ini? Karena asam menghasilkan ion H+ dan basa menghasilkan ion OH-. Nah, dari gabungan kedua itu terjadilah bentuk air. Yang kedua ada reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Reduksi sendiri yaitu menerima elektron dan oksidasi kehilangan elektron. Contohnya Zn ditambah dengan Cu2+ menghasilkan Zn2+ dan Cu. Lalu yang terakhir ada reaksi pengendapan atau presipitasi, yaitu reaksi yang menghasilkan endapan atau padatan tidak larut dari dua larutan. Contohnya AgNO3 ditambah dengan NaCl menghasilkan AgCl plus NaNO3, yaitu sudah. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan tambahan bagi teman-teman. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi wawasan lebih pada teman-teman. Terima kasih.